disebutkan dalam hadis sahih. Bahkan ini riwayat ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayatnya sangat panjang. Kita akan ambil intisarinya saja di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaikata an yukhriju minan nari man kana ya'budu Allah faya'rifunahum bi athari as-sujud wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula mawdi'a as-sujud. Di sini ceritanya, nanti yaumul qiyamah akan ada kelompok atau golongan daripada umat Islam yang masuk neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari kelompok ini. Sudah sering dibahas bahwa umat Rasulullah itu akan ada atau akan terbagi menjadi beberapa golongan nanti yaumul qiyamah. Golongan pertama adalah golongan orang atau umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua dijadikan termasuk dalam golongan ini ya Rabb. Ini golongan pertama, tanpa ada hisab, tanpa ditanya tentang amalnya, tanpa ada pertanggungjawaban, sudah langsung masuk surga. Langsung. Kemudian golongan kedua masuk surga tapi harus dihisab terlebih dahulu. Jangan dikira dihisab itu enteng ya. Sering kami analogikan, kami umpamakan bahwa jika seandainya kita mengikuti tes, entah itu berupa ujian, anggaplah ujian kelulusan akhir tahun para santri. Kemudian ketika kalian ujian selesai, kalian gak yakin kalian ini lulus atau tidak lulus. Gak yakin kalian lulus atau tidak lulus. Bayangkan, kira-kira ketika ada pengumuman hari ini nilai akan keluar, apa yang kalian rasakan? Gelisah ada, galau ada, takut ada, sudah campur aduk perasaan. Lulus enggak, lulus enggak, lulus enggak, kan gitu ya. Dan kebayang kalau enggak lulus, Masya Allah bagaimana jadinya, sudah kebayang. Padahal seandainya tidak lulus pun mungkin tahun depan bisa ngulang. Dan seandainya tidak lulus pun juga tidak menentukan masa depan tidak sukses, kan begitu. Tapi itu sudah cukup membuat stres. Lihat, ini urusan ujian di dunia yang gak ada apa-apanya. Ini kalau di akhirat nanti, ini urusannya ketika dihisab, Masya Allah, ini termasuk ahli neraka, termasuk ahli surga. Mengerikan, betapa menakutkannya saat itu. Ada golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang setelah dihisab masuk surga. Ini masih baik, masih bagus. Sedangkan Masya Allah, nanti yaumul qiyamah itu pertanyaan-pertanyaannya, kata para ulama, tafsil, detail. Bahkan dikatakan lan tazula qadama abdin hatta yus'al. Jadi masih terus dalam posisi dihisab seorang hamba itu sehingga ditanya. Tanya tentang apa? Ilmunya digunakan untuk apa? Hartanya dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Itu lihat. Dan itu detail pertanyaannya. Bukan pertanyaan yang sekedar
Hei, kamu dapat ilmu dari mana? Ilmu kamu itu digunakan untuk apa? Cuman begitu saja. Oh, digunakan untuk ibadah ya Allah. Nggak cukup seperti itu. Nggak cukup seperti itu. Sangat mendetail nanti pertanyaannya. Ya Latif. Hisab, Masya Allah. Kemudian akan ditanya, umurmu atau usiamu kau gunakan untuk apa? Usia itu urusannya apa? Detik per detik akan dipertanyakan. Ya Latif. Nggak bisa, oh usiaku sepanjang hidupku untuk ibadah selesai. Nggak begitu. Urusannya bukan hari, bukan bulan, bukan tahun, tapi detik per detik dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian nanti ditanya, jasadmu itu sampai engkau tua, kalau seandainya usianya panjang, digunakan untuk apa? Ini pertanyaan mendetail sekali. Ya, selesai ditanya begini baru masuk surga. Artinya setelah ketegangan yang begitu menakutkan dan begitu luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ini kelompok kedua. Ini kelompok terakhir. Kelompok ketiga dari umat Nabi Muhammad SAW, maksud umat di sini yang beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia harus masuk neraka. Nah, ini sebelum akhir. Ini sebelum akhir. Dia harus masuk neraka. Tapi dia tidak sempat mencicipi neraka, sudah Allah ampuni dosanya. Ada sebab-sebabnya, ada pembahasannya tersendiri ini. Setelah dihisab harusnya mana? Masuk neraka. Cuman nggak sempat masuk neraka, sudah Allah ampuni sehingga masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, dihisab, ditentukan jadi ahli neraka dan sempat mencicipi neraka. Wal'iyadzu billah. Ya Rabb, semoga kita semua selamat dari api neraka. Kalau ada sesuatu yang kita tidak ingin melihatnya sampai kapanpun, itu adalah neraka jahanam. Jangan memasukinya, melihatnya saja jangan, ya Allah. Baik, ini neraka jahanam. Jadi masuk dulu di neraka, ya Latif. Ketika masuk ke dalam neraka, mendapatkan siksa. Ingat, umatnya Rasulullah itu akan mendapatkan banyak syafaat, dari berbagai golongan, dari para nabi, dalam hal ini Rasulullah, para ulama, syuhada, kerabat dan seterusnya, kerabat, sahabat dan seterusnya. Ketika Allah menginginkan seorang hamba, dalam hal ini umat Rasulullah, dientaskan dari api neraka, maka Allah memerintahkan malaikat, wahai para malaikat, entaskan umat Rasulullah fulan dari siksa api neraka. Pertanyaannya, malaikat ini tahu mereka dari mana? Sesuai dengan zahir hadis ini, malaikat tahu umat Rasulullah walaupun ada dalam api neraka yang termasuk dalam golongan keempat tadi itu, dari mana? Ada bekas sujudnya. Ini nggak bisa tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Jadi bekas sujudnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Lihat, subhanallah. Karena Allah melarang api neraka untuk menyentuh bekas sujud atau tempat sujudnya. Subhanallah. Kemudian dientaskan, nanti setelah dientaskan akan dihidupkan normal seperti biasanya, kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Nah, ini sholat loh ya. Ini salah satu faidah sholat. Subhanallah. Api neraka saja tidak mau dan tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menyentuh anggota yang digunakan untuk
sujud dalam sholat.